Iya, baik, kita lanjut. Sudah kita perbaiki untuk menunya biar durasinya nggak terlalu panjang, sehingga kita potong sebagian. Nah, sekarang kita fokus untuk menambahkan data inventory ya. Kita pakai bantuan AI ya. Jadi kita tuliskan gini, buatkan em, coding ya, buatkan coding untuk inventory ya, di mana eh, supplier dan kategori mengandung relasi ke data inventory tersebut. Mulai dari model terlebih dahulu ya. Kita karena ini ada relasi, sehingga model itu sangat penting kita lihat ya. Ya, jadi supplier has many inventory, kategori has many inventory belong to supplier, dan seterusnya ya. Jadi nanti kita bikin model untuk inventory dulu, kemudian modelnya seperti ini. Nah, kita ingin kita ingin cek ya, apa saja data-data yang nanti akan dimasukkan dalam database. Ada nama barang ya, kemudian ada supplier ID, kemudian ada kategori ya, supplier, kategori, kemudian stok, harga, status. Apakah perlu yang lain ya? Mungkin kita perlu harga, status ini status kayaknya tidak perlu ya status. Mungkin deskripsi perlu ya. Nah, ini datanya sudah lengkap ya. Cuman kita menginginkan tanpa di inventory itu tanpa status lah ya. Jadi kemudian kita perlu tambahkan, sebenarnya nanti kita perlu tambah gambar ya, dan perlu gambar ya, perlu data gambar. Kemudian status ini kita hilangkan, perlu deskripsi ya, karena itu kita ulangi kembali, tambahkan deskripsi dan gambar hilangkan status, kemudian gambar buat nullable, artinya boleh tidak diisi ya gambarnya ya, boleh diisi boleh tidak ya. Itu kira-kira buat gambar dan deskripsi nullable. Coba kita minta di coding ulang, tambah deskripsi, tambah gambar, hapus status. Ya, oke, sudah dibuatin. Ya. Kita ya, jadi sekalipun ini sudah diperbaiki ya, tapi ada beberapa hal yang kita perlu buat lewat yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi pertama adalah kita bikin modelnya terlebih dahulu. Ya,
model inventory. Ya, model inventory sudah bisa kita lihat di sini, di sini ya, model inventory. Nah, kemudian di kategori migrationnya belum dibuat ya. Modelnya sudah ya, modelnya sudah. Ada nggak di sini penjelasan migration? Nggak ada ya. Buatkan migration inventory. Ya, ini migrationnya. Jadi tadi dibuatkan modelnya, tapi migrationnya belum. Kita migration dulu, minta dibuatkan migration sehingga nanti data-datanya itu akan ada di sini ya, inventory migrationnya itu ya. Kemudian kita isi di sini, kita rubah ya migrationnya itu. Migrationnya string ya, ini ya, ID nullable ya, deskripsi, gambar, foreign key, supplier ID, supplier, cascade ya, stok, desimal, harga, timestamp ya. Jadi ID sudah ada sama timestamp sudah ada, sehingga yang belum ada ini yang di tengah-tengah di antaranya. Karena itu di sini kita tambahkan ya, foreign-nya, constraint-nya supplier ya, integer, stoknya integer, default 0. Oke ya. Migration-nya sudah, kemudian baru kita perbaiki di bagian modelnya, model inventory. Kita ambil tuh model inventory. Modelnya bagaimana? Coba kita cek model kategori. Oh, ini nanti model kategori ya, nanti dirubah model kategori. Kemudian ini model supplier juga ada perubahan. Nah, sekarang ini model untuk inventory seperti ini. Model untuk inventory seperti ini ya. Ini kita copy, kalian inventory ya. S factory-nya belum ada. S factory ini ya, Ctrl C di atas. Save. Nama barang, deskripsi, gambar, supplier ID, kategori ID, stok, harga ya. Oke. Nah, ini untuk modelnya. Kemudian relasinya ya, ini harus kita tambahkan karena supplier itu belongs to ya, kemudian relasi dengan supplier dan juga relasi dengan kategori ya. Kita tambahkan ini ya, dari sini sampai sini di sini ya. Save. Oke ya, supplier, kategori ya. Functionnya ya, ini ada function yang belongs to dan mengarah ke kategori kelas dan supplier class. Sekarang di model supplier juga kita tambahkan ini relasi dengan inventory ya. Ya, di sini ya ada tambahan di bawah di supplier, di supplier, model supplier kita tambahkan di bagian paling bawah karena dia berelasi dengan inventory. Lanjut, supplier sudah, di bagian kategori juga ada as many atau ada relasi ya. Jadi baik supplier maupun kategori ini
ada relasi ya. Jadi ketiga-tiganya ada relasi. Itu untuk model sudah ya. Kemudian untuk apa, migrationnya juga sudah. Nah sekarang kita coba migrate ya, biar data itu sudah dibuatkan, langsung database-nya akan dibuatkan di database. Kita migrate ya, datanya sudah dibuatkan. Ini bisa dicek di database-nya. Nah sekarang karena modelnya sudah, berarti kita minta untuk dibuatkan yaitu controller dan view-nya. Buatkan controller, buatkan inventory controller, atau controller itu penamaan gitu, inventory controller, dan biar seragam ya, buatkan inventory controller dan view-nya. Ya coba cek dulu, nanti kita lihat ya apakah kadang-kadang kalau tidak sesuai ya kita bisa cek mana yang tidak sesuai ya kita perbaiki ya. Jadi kita cek dulu. Buat controllernya belum ada di sini ya, ada nggak buat controller? Oke, ini indeksnya sudah memenuhi ya, sudah hampir sama. Oke, view-nya sudah ya, masih panjang ini view-nya. Road-nya nanti kita tambahkan. Sekarang gini, jadi di sini ada beberapa penjelasan yang kurang ya. Pertama adalah untuk membuat controllernya. Di sini tidak ada penjelasan untuk membuat controllernya, sehingga kita perlu tambahkan controller sendiri ya. Gini, PHP artisan make ya, .2 controller. Nama controllernya apa? Inventory controller ya. Jadi sesuai dengan tadi yang kita inputkan. Jadi di sini juga penamaannya juga kita sesuaikan ya, I-nya besar, J-nya besar. Ya, jadi controllernya sudah ada, inventory controller namanya. Nah, sekarang tinggal karena tadi belum dibuatkan, di sini tidak ada instruksi untuk membuatnya, sehingga kita perlu tambahkan sendiri. Ya, model-model yang dipakai ini nanti kita masukkan semua, termasuk storage ya. Karena kita kan menyimpan gambar. Jadi ini storage ini fungsinya untuk gambar. Requestnya sudah ada, satu saja. Save. Lanjut ke controller index, kelas mulai dari public function index sampai kita copy saja sampai terakhir di sini ya. Oke. Ya, seluruh controller sudah kita buat. Nanti tinggal kita cross check mana kira-kira yang apakah terjadi error atau tidak ya. Jadi sementara sih aman. Oke, controllernya sudah aman. Kita cek dulu apa sih yang bisa dilakukan di controller itu. Jadi dia pertama adalah menampilkan indeks ya. Nanti berarti kita buat di view-nya adalah inventory index ya. Kemudian dia mengambil data supplier dan kategori ya. Kemudian ada untuk membuat itu nanti data-datanya diambil. Kemudian view ya, karena ini diperlukan. Kemudian store, simpan data, termasuk deskripsi nullable ya, gambar juga nullable, boleh dikosongkan. Kemudian create ya, simpan, edit ya, untuk edit ini tampilan form editnya, dan update ya, kemudian delete harusnya terakhir, destroy ya. Jadi semua sudah.
Tinggal berikutnya adalah kita diminta untuk sebagaimana di sini setiap kita harus membuat view-nya itu adalah inventory ya. Jadi eh, ada indeks dan lain-lain, kita harus bikin inventory di view ya, di view inventory. Mungkin saya bisa copy biar nggak nanti membuat banyak file ya. Saya copy dari kategori ini, saya copy Ctrl C Ctrl V ya. Ini kategori copy. Nah, kategorinya itu saya rename jadi inventory ya. Perhatikan penulisannya sama dengan ini, inventory ya. Sehingga di dalam inventory ini langsung dibuatkan file-file isinya masih punyanya kategori, tapi paling tidak indeksnya sudah ada dan lain-lain sudah ada, dan kontennya juga sudah ada, sehingga nanti kita hanya kopinya isinya dari sini, dari row ini yang kita akan hapus mulai dari row. Oke, kita lanjutkan di file index ya. Jadi di sini ada container fluid ya, berarti dari sini nih session sukses dan seterusnya. Kita copy ini untuk indeks ya, kita copy dari href if table ya, table sampai tabel berakhir. Nah ini copy, kita tinggal paste di sini mulai href kan, dan seterusnya sampai table ya, table terakhir. Ctrl V. Oke, sudah. Ctrl S ya, Ctrl S. Kita ulangi. Ctrl S sudah ya. Inventory sudah. Ya, untuk indeksnya ya. Jadi lebih cepat ya kalau kita copy. Lanjut untuk create dan edit. Create, edit. Ada action dan method. Ya, create dan edit. Rootnya, nah ini create dan edit dia bilang seperti ini ya. Nanti kita ulangi ya, sehingga kita ulangi ya. Create dan edit ini masih kita biar nggak terlalu banyak berpikir, minta dibuatkan terpisah ya. Namun ini ada satu yang boleh kita tambahkan, yaitu di bagian rootnya. Kita tambahkan dulu lah di bagian rootnya ini, root web ya. Ctrl V, save, Ctrl S. Di sini inventory belum ada, inventory controller di sini nggak ada ya, nggak ada keterangannya ya, sehingga di inventory controller itu nggak ada, harusnya merah nih. Inventory nggak ada, tinggal kita tuliskan inventory controller itu, inventory controller, tinggal diklik aja ya. Ini inventory controller sudah ada, ini kita hapus ya, di sini. Ya sudah. Save ulang ya. Rootnya sudah, tinggal dua ini ya, ada buatkan, kita kasih biar create, edit dan form dibuat terpisah. Buatkan coding untuk create, edit, create, edit. Coba cek di sini ya, create, edit, form kan gitu kan, create, edit dan form. Coding untuk view ya, jangan lupa view-nya create, edit dan form. Create, edit, form ya. Jadi form blade-nya ini udah dibikinin. Ini create-nya ya, ini kita copy dulu. Form ya, untuk formnya salin
jangan lupa di inventory form ya, Ctrl A delete semua, Ctrl V, Ctrl S, inventory form ya, jangan sampai salah. Lanjut ada usable create ya, create itu berarti kan mulai dari sini nih, tambah inventory nih. Dari sini ini untuk create-nya create ya, codingannya nggak terlalu banyak. Mulai sini sampai sini dihapus, kita isi Ctrl S ya, tambah inventory ya, inventory store ya, create. Sekarang edit ya, editnya mulai dari H4 ini sampai form, salin konten, editnya kok gini nih ya, kita paste di sini konten H4, konten sebentar. Coba saya inventory edit ya, editnya section konten. Kalau yang lain edit, oh sama ya, sudah nggak apa-apa ya, karena sudah. Coba kita reload dulu ya, aman. Klik inventory. Oh ya, ini belum ada ya, belum ada inventory ya, belum ada inventory untuk di sidebar ya. Ya, di sidebarnya inventory-nya kan masih kosong tadi. Nah sekarang kita lanjutkan inventory itu, kita copy seperti ini ya, nanti kita ganti Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S. Di sini kita ganti inventory. Navlinknya ini navlink ya, kita copy ya, sini sampai sini. Atau gini deh, kita kategori nav icon, href-nya inventory, nav item. Oke ya, ini kita copy dulu deh, copy, taruh di sini, Ctrl V, save. Kemudian di nav item ini juga untuk aktif dan tidaknya, ini juga perlu kita copy juga ya, dia ada 3 bagian ya yang perlu kita tambahkan. Nah sekarang kategori itu kita ganti, kategori ini kita copy paste, ini kita paste ya, simpan. Coba kita ulangi lagi, inventory ya, sudah muncul ya. Sorry, ini ada tambahan S ya di inventory. Tadi mungkin nge-save-nya ke tambahan ya. Index, inventory index ya, ini table S ini, Ctrl S nya tadi ya, sehingga muat ulang ya. Kita tambahkan data inventory, coba klik tambah inventory. Nah inventory form, nah ini dibilang inventory form ya, di mana nih, di create ya, di create itu mengarahkan ke inventory form. Coba di bentar, di index, pada saat kita klik tambah itu ke create ya, inventory form.
Dia mintanya inventory form gitu, index. Coba sebentar, bentar. Inventory, sudah cek grid. Nah ini dia. Grid itu inventory-nya ada underscore-nya, ada seperti ini ya. Jadi di grid blade-nya itu mana dia? Inventory grid. Nah ini ya. Ini harusnya kan form gini aja. Nggak pakai Ctrl Z. Form ya, Ctrl S. Oke. Ya, sudah masuk ya. Nama barang misalkan kasur, suppliernya ABC yang sudah ada ya. Jadi ini data supplier ABC sudah ada, kategorinya furnitur, stoknya kosong, harga misalkan stoknya kosong, stoknya ngisi ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita ubah ya, harga kita masukkan saja datanya, misalkan 100.000. Deskripsi tes kasur, gambar mau dipilih, simpan, nggak dipilih juga nggak apa-apa, ini gambar ya. Sudah ya, muncul. Kita coba edit apakah bisa, nama barangnya kasur, furnitur dan seterusnya. Nah ini di edit juga ada form ya, jadi ini pentingnya kita cek ya, di edit. Nah ini ya, sama ya problemnya, Ctrl S, karena di sini kita bikinnya form nggak ada underscore, tapi memang tadi disarankan di AI nya itu biar menggunakan underscore form. Sorry, kok belum masuk, coba kita cek lagi, reload, klik edit inventory. Oh waduh, kacau ini, diedit kacau ya datanya. Sebentar, di edit ini kacau. Inventory form, dashboard. Klik inventory ya, coba kita cek di supplier misalkan, edit supplier ya. Ini kan lumayan ya, agak kurang ini sih, tapi ya bentuknya begini. Di edit ya, di form edit itu ada section, ada konten, inventory, di tadi apa nih, supplier ya, di supplier edit supplier, layout section, di grid layout, mungkin di bentar, di inventory edit ini nggak usah ada section gini mungkin ya. Oke, save. Kita samakan dengan di grid ya, ada app, ada row dan seterusnya. Ini konten, layout ya, layout kan harus ada di atas, kemudian setelah konten itu ada sampai row ya. Kita copy saja, di edit ini biar bagus. Setelah konten itu ada row dan seterusnya, Ctrl S. Nah kita perlu div ya, div tutupnya ini kurang banyak nih, kurang berapa nih, 1 2 3 ya, perlu 3 div tutup. Kita copy and section 1 2 3, Ctrl S ya, kan pas ya divnya. End section, end sectionnya di terakhir.
div-nya ini di atas, Ctrl X, di sini dia, Ctrl S ya, udah ya. Ya ini harusnya sih lebih, formatnya nanti akan lebih bagus ya kan. Inventory, kemudian kita klik edit, ya kelihatan semuanya kan ya. Jadi kita coba kasur suppliernya ABC, ini nggak bisa dipilih, ini ke furnitur ya sudah relasi ya, ada relasi. Kasur tes kasur inventory, misalkan tambahkan update, atau sebentar, nanti ini kita update dulu. Oke. Gambar kosong ya, deskripsi nggak kelihatan ya, coba deskripsinya sengaja nggak kelihatan. Kasur 1 misalkan, update ya sudah berubah. Kemudian edit, kita cek. Sekarang pilih gambar, ntar saya cari gambar yang kira-kira cocok, yang nggak terlalu besar, apa ya, MP3, ini mungkin. Coba update, bisa nggak? Kita cek dulu ya. Nah, gambarnya sudah ada ya, cuman di sini belum kelihatan, belum tampak ya di gambar. Penyebabnya bisa saja kita cek lagi di tampilan indeks ya. Tampilan indeks itu ada gambar storage ya, di storage dan item gambar. Kita cek ya, di ini kan nggak kelihatan, itu kita harus inspeksi apa penyebabnya. Di konsol, di gambarnya ya, di gambar ini nggak tampak karena konsol ya. Infix JavaScript, bukan error. Nah ini dia ya, di situ ada tulisan storage inventory. Storage inventory ya, storage inventory, kemudian bla 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 png ya. Storage inventory ya. Cek kembali codingannya, storage kemudian inventory ya, item gambar itu inventory, storage dulu. Kita minta buatkan code link ke storage ya. Jadi saya nggak biar tahu ya apa yang harus kita siapkan. Jadi karena kita perlu tambahkan coding ini ya, sehingga nanti storage-nya itu harus di-linkkan terlebih dahulu ya. Coba kita paste saja storage link ini ya, sudah ngelink ya ke app storage public ya. Coba di sini di storage app public ya, ada inventory ya. Nah ini ada gambarnya nih, di sini nih gambarnya ya, ini gambarnya ya. Sekarang kita cek kembali apakah gambar ini sudah bisa diakses ya. Bisa ya, sudah bisa diakses ya. Jadi problemnya adalah hanya satu saja problemnya, kita tambahkan link ke hasil penyimpanan folder kita ya. Sudah selesai urusan ya. Baik, itu codingan yang kita bisa lakukan untuk membuat data inventory. Nanti ke depan mungkin stoknya ini tidak perlu kita isi, tapi dia akan otomatis berubah ketika kita menambahkan data-data barang ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Setelah itu kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, yaitu
barang masuk dan keluar, sehingga nanti stok itu secara otomatis akan berubah dengan sendirinya tanpa harus menambahkan stok secara manual atau mengedit stok. Jadi intinya stok ini tidak boleh diedit secara langsung. Saya kira itu, kita lanjutkan di video berikutnya.